Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang berhormat Bapak Sekolah beserta dengan jajaran, Bapak Ibu, Dewan Guru, SMK Wilayah, anak-anak, siswa-siswi SMK Wilayah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini, pagi yang cerah secara hati kita mampu melangkahkan dua kaki kita dari rumah masing-masing ke kampus kita ini, SMK Wilayah dalam keadaan sehat walafiat. Tiada suatu kekurangan apapun sehingga kita dapat menghadiri kegiatan yang mulia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan pada hari ini bertepatan pada haul ibunda tercinta Ibu Hajah Sayyidah Ummah binti Haji Zainal Abidin bin Haji Kasih, dan juga haul ibu mertua uminya ya, almarhumah Ibu Hajah Siti Zuhroh binti ya Haji Muhammad Irsyad bin ini. Tentunya adalah segala kebahagiaan tersendiri di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih menghantui kita semua, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahkan kecenderungan dari hari ke hari semakin meningkat. Tetapi kita masih bersemangat untuk melaksanakan kegiatan seperti ini dalam rangka upaya kita meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mulai cinta kepada Rasulullah, insya Allah penyakit apapun akan hilang. Amin. Jangankan corona ini, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menghampiri kita. Kalau Rasulullah berada dijiwai di dalam diri kita, penyakit-penyakit bakalan nyingkir. Bahkan kalau kita jadi orang pelupa, itu berarti dia jarang baca salawat. Kalau orang yang dikit-dikit lupa, usia muda, masih sekolah, ketinggalan itu, jarang baca salawat. Perbanyaklah baca salawat supaya kita menjadi orang pelupa. Kalau lagi lupa baca salawat. Hari duit familiar gimana? Ingat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cari barang HP kemana, dompet kemana, itu kita cari itu bakalan ketemu. Kenapa demikian? Karena adanya dompet, adanya uang, adanya harta, adanya dunia dan segala isinya, karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan laulaka jikalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama Allah tidaklah dapat menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadi adanya kita dan apapun yang berada dalam diri kita itu karena diciptakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cinta kita perkuat di dalam diri kita.
Bahkan kita akan nanti bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almar'u ma'a manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Kita mencintai kepada Rasulullah akan bersama nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang akan ditunjukkan di dalam peringatan Maulid. Jangan menjadi sebuah ritual semata, rutinitas semata, agenda tetap semata yang tahu diadai, bukan. Tetapi harus berdampak dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bekal kita. Sekarang UN sudah dihilangkan, diganti dengan sebuah asesmen. Asesmen ini adalah sebuah penilaian, bahkan masuk kepada perilaku. Jadi nanti ke depan perilaku menjadi sebuah penilaian. Kalau dulu kan hanya beberapa mata pelajaran yang diberikan, kalau lulus ya udah lulus UN-nya. Sekarang nanti ada penilaian lagi dari sekedar hanya akademis, tetapi juga nilai-nilai spiritual, nilai-nilai integritas itu juga akan dilihat sebagai sebuah nilai kelulusan. Hanya ini dari sekarang diperbaiki perilaku kita, perilaku menyimpang, ya, mengikuti kepada ajaran-ajaran kafir dan seterusnya. Ini harus kemudian kita tinggalkan hal yang demikian. Kita jaga pergaulan. Sekarang pergaulan yang salah. Kemudian kita mencoba, ada yang coba-coba pakai tato misalnya. Kalau tatonya kena air luncur sih itu main-mainan sih ya. Tapi kalau tatonya yang paten gitu, suatu saat dia menjadi gitu. Jadi polisi, ya, jadi apa saja lah, jadi penerbang. Itu nanti akan ini harus nggak benar. Ada yang coba-coba ditindik, kemudian diseleksi di sebuah perusahaan besar, BUMN, perusahaan asing, lihat apa ini? Ada titik pinggir. Berarti nggak benar. Kemudian dicek lagi, ternyata kalau diperopos nama, dia kayak kereta otomatis kalau diberhenti, ya. Jadi uang dikasih buat jajan di sekolah, dibeliin rokok. Lebih hebat lagi dia kemudian minum-minuman dan narkoba dan seterusnya. Maka generasi seperti ini akan menjadi generasi sampah. Nantinya akan ditinggalkan. Era globalisasi sudah muncul. Dulu itu tenaga ekspor yang dikirim dari luar negeri ke sini, tenaga ahli, peneliti dikirim, profesor dari luar negeri. Sekarang yang dikirim itu tenaga biasa. Coba orang-orang Cina, orang Thailand, orang Vietnam dikirim ke sini tenaga kasar. Berarti persaingan semakin hebat. Jangan-jangan suatu saat nanti pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, rumah yang ini pembantunya orang India, rumah yang ini pembantunya orang Vietnam, rumah ini orang Cina. Tapi itu nanti karena dia akan diperbarui dan ini sudah mulai persaingannya sudah mulai nampak. Nah oleh karena itu kita tidak bisa menghindar karena globalisasi sudah mulai ada di negeri juga. Pabrik-pabrik banyak orang-orang luar negeri. Perusahaan-perusahaan sudah banyak ya ngambil tenaga asing. Tapi tenaga aslinya kita, alumni SMK-nya tidak meningkatkan kompetensi diri, maka akan tertinggal gitu. Sekarang yang sekedar asal lulus, lulus saja dah, punya ijazah, tidak akan dites. Anda benar lulusan SMK, Anda benar lulusan teknologi informasi. Coba bukan di komputer, coba yang bikin program ini, ternyata kita tidak tahu. Padahal yang hal-hal antri yang banyak tersingkir. Jadi ini tolong ya buat semuanya. Ya, siswa dan siswi SMK Wiryakarya ini meningkatkan kompetensinya. Jangan sekedar hanya lulus saja, lulus. Tapi coba perdalam kemampuan.
Sekarang ini teknologi semakin hebat. Dunia pekerjaan semakin terbuka luas. Kalau dulu bidang-bidang usaha itu tertentu, orang dagang harus ada tokonya, harus ada barangnya, ada telurnya, ada bagian-bagian barangnya. Itu dulu. Sekarang ini toko nggak punya, barang nggak ada, orangnya tiduran di kamar pakai HP. Ada yang pesan itu, tinggal minta kirim ke situ, orang tiduran. Tapi hasilnya berlimpah, duit mengalir terus, ya, kiriman dari sana mengalir. Ini zamannya sekarang seperti itu. Kalian harus lebih hebat. Kenapa? Lulusan teknologi informasi, maka harus lebih hebat dari orang-orang yang tidak sekolah di teknologi informasi. Jadi ini ya, pelajaran dengan baik. Orang sekarang ini nggak perlu pakai pekerjaan formal, cukup cuap-cuap cari konten, ya. Ada ayam mau bertelur, disut sama dia, ya. Telurnya keluar dari bawahnya dilihat, ya. Akhirnya buat konten yang hebat, ya. Subscribernya banyak, ya. Akhirnya duit mengalir. Ini udah zamannya seperti itu, sudah zamannya seperti itu. Jadi oleh karena itu terbuka kita, buka wawasan kita, ya. Ternyata sekarang sudah mulai terbuka lagi lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa kita dapatkan setelah keluar dari SMK bila-bila ini. Banyak sekali, ya. Bahkan kekayaan Indonesia ini nggak punya pekerjaan tetap di kantor, cuma modal kamera, modal cuap-cuap, bikin konten itu bahkan bisa sedekah, ya. Apa namanya itu? Bagi uang misalnya. Kemudian yang lain lagi. Apa dulu terpikir pekerjaan model seperti itu tidak? Sekarang sudah di depan mata kita. Nah, jadi ini tolong ditingkatkan kompetensi, jangan sekedar lulus saja. Kemudian tingkatkan karakter kita, integritas kita terhadap agama ditingkatkan. Sholat subuh jangan kesiangan, di situ ada berkah. Sholat zuhur, sholat asar, sholat yang lima waktu jangan sampai kita tinggalkan. Ya, bangun itu jangan dibangun lagi. Begitu subuh itu kita udah siap melaksanakan sholat. Ini udah dibangun, terus dibantu pakai cair, segala macam, terus ditajam aja kolot atau hudang-hudang baik. Bagaimana hasilnya? Jadi ini tolong ditingkatkan peningkatan karakter kita contoh suri teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ke depan ada perubahan-perubahan yang signifikan di bidang pendidikan. Penilaian bukan sekedar daripada akademis. Sekarang disebutkan merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran. Ya. Tahun 2021 sudah mulai dibuka kembali pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus siap, ya, kondisi apapun kita harus siap. Song-song masa depan Indonesia emas 2045 nanti milik kalian semua. Milik kalian semua. 2045 Indonesia ketika berusia 100 tahun kemerdekaan itu masa emasnya. Sekarang sedang dipersiapkan. Kita jangan tergerus. Kita harus meningkatkan kompetensi, ya, kemudian juga akhlak kita, ya, ngaji yang di rumah sampai rumah, jangan kemudian main banyak ke sana kesini dan seterusnya. Nongkrong sampai malam, besok kesiangan. Ini generasi apa seperti ini, ya. Jangan dulu laki-laki kenal ke cewek, jangan dulu lah, ya, nggak boleh. Artinya nanti itu semua ada waktunya, semua ada waktunya. Yang ada adalah benar-benar kemaksiatan. Ya, kalau sudah berhimpun seperti itu rezekinya akan sangat, ya. Oleh karena itu ini pesan yang harus bisa disampaikan kepada semuanya. Mari kita tingkatkan kompetensi kita selaku pribadi kepada sekolah, pengelola sekolah dan lainnya.
Yayasan mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaranya kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan meskipun sederhana tetap kita lakukan hal-hal yang sudah baik dan terus kita tingkatkan. Kalau bisa sekolah kita ini kita perindah, kita percantik, banyak pohonan yang punya pohon di rumah ya bawa ke sini ya, pot-pot yang kosong diisi pakai pohon kelapa ya, pohon-pohon kembang ya, taka sampul lah ya, pokoknya pohon-pohon ini hijau kan, begitu masuk ke sini hijau ya, kita sederhana tapi rapi tapi hijau ya, orang akan tertarik untuk datang ke sekolah kita ini, betah berlama-lama di sekolah sehingga kemudian bisa belajar dengan baik. Ini saja pesan dari yayasan, mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, amin. Dan semuanya menjadi orang-orang yang sukses, siswa yang sukses dunia dan akhirat ya, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.